Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan materi kita tentang negara kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat berbatasan dengan, sebelah utara kita lihat, utara berbatasan dengan Kanada. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah selatan berbatasan dengan apa? Ya, Meksiko, Teluk Meksiko, dan juga Kuba. Itu adalah batas-batas dari negara Amerika Serikat. Nah, untuk informasi, negara Amerika Serikat ini juga punya negara bagian yang ada di luar daratan utamanya. Negara apa? Ya, negara Alaska. Ini adalah negara bagian di Amerika Serikat. Nah, kemudian Amerika Serikat ini iklimnya adalah subtropis dengan adanya 4 musim. Musim panas, dingin, apalagi semi, dan juga musim gugur. Kita lihat bentuk muka buminya. Bentuk muka bumi Amerika Serikat adanya 2 pegunungan terbesar di situ adalah Pegunungan Rocky dan Pegunungan Appalachia. Di antara 2 pegunungan besar ini ada dataran yang sangat luas ini. Great Plains ini dataran yang sangat luas di Amerika Serikat. Nah, di sepanjang dataran ini ada sungai yang mengalir namanya Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini adalah sungai Mississippi-nya adalah sungai yang terbesar kedua setelah Sungai Missouri. Ini Sungai Missouri. Sampai di situ paham ya? Ibu anggap paham. Nah, kemudian karena di Amerika Serikat ini juga ada danau yang sangat besar, itu terletak di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada tadi. Itu ada danau terbesar di situ. Kita perbesar, danau yang terbesar pertama adalah Danau Michigan. Ada Danau Superior, kemudian ada Danau Erie, ada Danau Huron, Danau Ontario. Ini Danau Ontario ya. Kemudian sampai di situ sudah paham tentang bentuk muka bumi Amerika Serikat. Nah, kemudian Amerika Serikat ini kekayaan alamnya adalah batu bara ya. Batu bara itu kekayaan alam yang sangat besar di Amerika Serikat. Selain itu ada minyak bumi, ada tembaga, timah, dan juga besi. Selanjutnya kita lihat flora yang ada di Amerika Serikat. Sebelumnya balik lagi kita ke peta dulu ya. Kalau tentang flora di Amerika Serikat, di sebelah utara, yaitu karena dia pegunungan, itu tanaman yang banyak di situ adalah pinus. Nah, di tengah tadi di Great Plains, karena dia ada dataran yang sangat luas, di situ banyak padang rumput sampai dia ke Teluk Meksiko ini padang rumput saja ke situ. Nah, itu kalau dari segi flora. Kemudian ada flora yang ada di bagian tenggara, yaitu adanya pohon konifer. Pohon konifer ini bentuknya. Setelah pohon konifer ada pohon ek. Nah, sering dengar pohon ek kan? Jadi bentuknya seperti ini ya. Buahnya seperti ini pohon ek itu. Nah, tahu nanti ke Amerika jadi tahu nama-nama pohonnya. Kemudian pohon elm. Ini bentuknya. Pohon mapel. Nah, ini bentuknya. Ini sering kita lihat kan bentuk pohon seperti ini. Kemudian fauna dari Amerika Serikat. Yang pertama bison. Bison ini bentuknya seperti sapi tapi dia bukan sapi. Kemudian antelope ini berbentuk seperti rusa. Berbentuk ya tapi bukan rusa. Puma dan jaguar. Puma dan jaguar ini adalah binatang yang berbeda walaupun bentuknya sama. Ini lebih kepada seperti apa ya? Seperti harimau tapi dia bukan harimau. Ini namanya jaguar. Ini puma. Beda keduanya adalah puma ini tidak bisa mengaum seperti jaguar. Kemudian armadillo. Armadillo ini binatang mamalia yang melindungi tubuhnya dengan cangkang. Kemudian opossum. Opossum ini adalah binatang yang mencari makan di malam hari. Terakhir adalah aligator. Aligator ini berbentuk seperti buaya tapi bukan buaya. Ini bentuk moncongnya berbeda ya. Ini bukan buaya. Keadaan penduduk di Amerika Serikat. Penduduk aslinya adalah suku Indian. Kemudian penduduk Eskimo itu ada di Alaska. Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat yang di luar dataran Amerika Serikat.
Kemudian setelah orang Eskimo ada pendatang, itu orang kulit putih dari Inggris dan Irlandia. Ada orang kulit hitam disebut dengan Negro dari Afrika. Ada orang Asia itu dari Cina, Jepang dan juga Vietnam. Sekarang kan kita lihat orang-orang Amerika itu kan putih-putih ya. Padahal itu bukan orang asli dari Amerika Serikat. Mereka itu adalah pendatang dari luar Amerika Serikat. Penduduk aslinya adalah suku Indian. Sampai di situ paham? Mudah-mudahan paham. Kemudian negara yang ketiga adalah negara Inggris. Negara Inggris ini kita lihat batasan-batasan dari negara Inggris. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ini sebelah utara, Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Kemudian di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Kemudian di sebelah barat dengan Irlandia dan juga Samudra Atlantik. Itu batasan dari negara Inggris dengan iklimnya adalah sedang. Kemudian relief dari Inggris itu terdiri dari dua bagian. Ada yang bergunung-gunung dan dataran rendah. Bergunung-gunung itu di bagian mana? Di bagian utara ya, itu bergunung-gunung. Dan dataran rendah yang bergelombang itu di timur dan selatan. Timur sebelah mana? Di sini timur kan. Ini dataran rendah yang bergelombang sampai selatan. Kemudian geologi, sumber daya dari segi geologinya adalah batu bara. Sama juga tadi dengan yang di Amerika Serikat. Cuman lebih banyak ya di Amerika Serikat batu baranya, sama juga dengan minyak bumi. Kemudian floranya hampir sama dengan di Amerika. Itu ada juga pohon ek dan pohon elm. Tambahan ada horse chestnut tree, itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian spruce Norway, ini bentuknya ada lark. Nah, ini flora yang ada di Inggris. Kemudian kita lihat faunanya. Faunanya ada kijang merah. Kemudian raja wali emas, bentuknya seperti ini. Ada belibis merah, bentuknya seperti ini. Itulah fauna yang ada di Inggris. Sebelum ke Australia, kita lihat penduduknya. Penduduk di Inggris itu pertumbuhannya hanya 0,4% per tahun. Itu adalah tergolong sangat rendah. Jadi bahasa yang digunakan bahasa Inggris ya, tentunya bahasa Inggris. Kemudian kita lihat negara selanjutnya adalah Australia. Australia karena letak lintangnya, jadi ada 3 iklim. Iklim di sebelah utara ini, nih 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 lintang selatan itu iklimnya adalah tropis ya. Yes, ya tropis. Kemudian setelah itu iklimnya subtropis. Setelah itu iklimnya sedang. Jadi iklimnya ada 3 di Australia. Kemudian Australia bentuk muka buminya dataran pantai, ada dataran pantai, kemudian ada dataran tinggi timur, ada dataran rendah. Kemudian kondisi geologi dari Australia ini penghasil potensinya seperti minyak bumi, gas, bauksit, aluminium dan juga mangan. Kita lihat flora. Flora itu hanya ada rumput humok ya, rumput humok. Rumput humok ada di Australia Barat. Australia Barat di mana ya? Di sini ya. Ada di Australia Barat karena ini Australia itu kan padang rumput yang sangat bagus sekali di situ kan. Kemudian ada di sebelah Australia Selatan di sini. Ada di Australia Utara. Jadi padang rumput namanya rumput humok. Kemudian kita lihat faunanya. Fauna ada dingo, nih, curawong, kokobura, platypus. Perhatikan bentuk-bentuk fauna dari Australia. Selanjutnya adalah negara terakhir adalah negara Mesir. Mesir terletak di
Afrika Utara dengan posisinya menghadap ke Laut Merah dan juga ke Laut Mediterania. Nah, jadi kita lihat batasnya. Di utara berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Di sebelah barat dengan Libya. Di sebelah selatan dengan Sudan. Di sebelah timur dengan Laut Merah. Itu batasan dari negara Mesir. Nah, di Mesir ini ada terusan yang sangat penting sekali, adalah terusan Suez namanya. Kenapa penting? Karena dia memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia. Memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan juga Australia. Itu kepentingan atau kegunaan dari terusan Suez. Nah, iklimnya subtropis dan gurun, hanya ada 2 musim, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Nah, kemudian kita lihat dari bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Mesir ini ada 4 wilayah di Mesir. Yang pertama wilayah Semenanjung Sinai. Ini wilayah Semenanjung Sinai. Kemudian ada Gurun Arabia di dekat sini. Kemudian ada Gurun Libya. Gurun Libya ada lembah Sungai Nil. Nah, di sini yang paling subur tempatnya. Kenapa? Karena di sini sumber airnya bersih dan irigasinya bagus ya, sehingga menjadi pusat pertanian di daerah Sungai Nil ini. Geologinya itu sumber daya alamnya berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, timah, emas. Nah, itu dari penghasilan dari negara Mesir. Gurun dari Mesir menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Kemudian kita lihat penduduk Mesir. Ya, ini tadi ya. Penduduk Mesir itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Itu ada orang Nubian, orang kulit hitam, terletak di bagian selatan. Orang Nubian, orang Hamid, itu orang kulit putih, pendiri Mesir kuno. Orang Arab. Nah, kemudian petani yang ada di lembah Sungai Nil tadi itu petani tradisional disebut dengan felahin namanya. Oke, sampai di situ. Oh, masih ada flora ya. Floranya ada pohon lontar, atau ada juga pohon palma. Sampai di situ. Kalau Ananda belum paham boleh dipertanyakan. Mudah-mudahan yang belum membuat tugas silakan dikirim tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.